Halo, malam semua. Malam, Pak. Halo Pak, selamat malam. Malam, Mbak. Oke, sebentar ya. Oh, oke, oke. Oh, salah share. Oh, oke, oke. Hari ini kita nggak pakai PPT-nya. Kita, oh, ya, saya info aja sih sebenarnya. Untuk pertemuan ini, jadi saya info untuk si Google Cloud ini ya. Karena sepertinya kalian kurang motivasi. Oke, nah untuk ini ya. Nah, jadi beberapa hari itu saya sempat cek sih untuk si Google Cloud ini. Jadi kemarin tuh dari jumlah peserta itu ya, jadi sudah ada 6 orang yang sudah menyelesaikannya. Oke, congratulations buat 6 orang itu. Tapi saya nggak tahu itu dia dari kelas malam atau dari kelas pagi. Oke, nah saya mau info. Jadi untuk si apa si cloud skill ini nih, si Google Cloud Skill Boost ini. Nah ini saya jadikan untuk sebagai nilai UAS kalian. Oke. Nah jadi nilai UAS kalian nanti ada dua opsi. Oke, mau mengerjakan si Google Cloud ini. Jadi dia ada 8 ya. Ada 8, 4 pembelajaran sama 4, apa ini, 4 pertanyaan atau 4 quest nih. Kalau kalian kerjakan semua, nanti bisa di-submit batch-nya atau apa, tapi nggak apa-apa sih. Biasa Bu Lina juga ngupdate, kirim ke saya juga progresnya seperti apa. Nah, jadi bisa pakai ini. Jadi kalian mengerjakan si Google Cloud ini, kalau kalian udah selesai, ya udah gitu. Berarti saya bisa ambil ini sebagai nilai UAS kalian. Jadi buat 6 orang tadi tuh, yang udah mengerjakan jadi udah nilai UAS kalian udah ada ya, jadi tinggal fokus ke UTS saja. Nah kalau kedua itu ya udah kalian benar-benar nanti
UAS-nya ujian praktek gitu. Kalau kalian nggak mau gitu misalnya nggak kepengen gitu mempelajari si Google Cloud ini ya juga ya silakan aja gitu ya. Saya nggak memaksakan. Tapi berarti nanti UAS kalian ujian prakteknya ya. Berarti mau nggak mau kalian sewa sewa iya pokoknya pakai layanan cloud sendiri dibebaskan. Terserah mau pakai layanan cloud apa untuk ujian prakteknya. Oke, di sini oke ini saya bahas sedikit aja sih tentang si apa si cloud ini. Jadi biar kalian juga kalau dari kemarin kan kita full teori ya. Nah, biar ada sedikit prakteknya sedikit. Jadi kita pakai yang pertama dulu aja si cloud computing fundamentalnya ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau nanya dulu. Deadline skill boost-nya, hmm, saya nggak tahu sih kalau dari apa di akun kalian tuh ada apa kredit kalian tuh ada batas waktunya nggak tuh? Cuma berarti ya batas paling lamanya itu 3 minggu ya, 3 minggu deh sebelum UAS. Berarti setelah 3 minggu saya bakal collect datanya tuh. Berarti yang udah mengerjakan saya anggap ya udah dia udah lulus UAS-nya gitu. Kalau yang belum saya akan konfirmasi gitu ya. Mereka mau ujian atau mau mengerjakan si Google Code itu ya. Jadi nanti H-3 minggu, 3 weeks sebelum UAS berarti saya akan konfirmasi lagi ke kalian. Kalau yang udah mengerjakan ya udah berarti saya anggap apa saya ambil nilai kalian dari situ gitu. Tapi kalau yang belum saya akan konfirmasi di H-3 itu ya. Oke, berarti itu batas waktunya. Oke, ini oh mana ini? First introduction. Beberapa kali udah lihat sih ya. Sebenarnya saya nggak apa ya nggak ada begitu banyak juga yang harus saya jelaskan gitu ya di sini. Karena kalau ini di sini, ini karena saya sudah selesai. Nah, ini ya sedikit deh panduan buat kalau mungkin ada yang belum buka sama sekali. Oke, jadi sebenarnya isinya tuh close dulu. Isinya tadi ya ini course pertama. Isinya tuh dia cuma ada video gitu ya, video pembelajaran mulai dari introduction tentang apa itu cloud computing sama segala macam gitu. Nah, di sini saya kalau kalian mau nyimak mau apa ya tonton aja videonya gitu ya. Semuanya di sini tapi kalau kalian mager gitu ya atau ngerasa udah tahu segala macam ya udah tinggal markas komplitnya aja dulu. Kalian checklist, ya otomatis dia akan ngechecklist gitu ya. Jadi untuk video bebas untuk kalian mau tonton, mau kalian mau simak atau kalian mau skip. Untuk lalu di sini ada quiz. Quiznya juga apa? Tinggal kalian jawab aja gitu. Kalau salah pun juga nggak ada masalah nih. Kayak contoh tadi pagi saya isi kayak salah-salah aja gitu. Misalnya ini udah ini saya retake lagi. Oke, biasa sih diacak lagi, cuma acak urutan doang. Ini terserah itu ya. Saya nggak baca, saya asal aja. Gitu. Quiznya enak juga sebenarnya pilihan ganda. Saya ngasal aja apa 50%. Oke, ini untuk quiz. Jadi balik lagi quiznya itu berdasarkan dari video-video sebelumnya. Tinggal kalau kalian tonton atau kalian nyimak, kalian paham ya, dari si quiz ini. Oke, lalu dia ada 3 ya, video kalian tonton, lalu quiz, ini biasa pilihan ganda, bisa kalian kerjakan, dan yang terakhir ketiga itu bentuknya lab. Nah, kita fokus di labnya nih. Oke, nah di labnya tuh sebenarnya enak, lumayan buat kita belajar karena kita dapat apa akses ke virtual server atau layanan cloud-nya dia. Nah, contoh di sini lab dia yang pertama nih ya, kayaknya belum ada sebelumnya. Lab. Oke, ini dia terbagi menjadi 4 nih ya. Ada introduction, what the cloud is anyway, penjelasan tentang cloud, start with a platform, sama use Google Cloud untuk buat aplikasi. Oke, di introduction cuma video doang. Ini nggak ada. Oke, sedikit sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke lab.
Ya. Nah, lab ini lab pertamanya. Isinya ada di sini nih. Oke, isinya dia tentang apa ya? Oke, kita start aja gitu. Untuk ini sebenarnya ada penjelasan nih di sini. Kalau kalian mau baca itu penjelasannya dia tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi dia jelasin nih. What you will learn, bla bla bla, response, fundamental. Untuk mulainya, kita tinggal pencet Start Lab. Oke, pakai 5 koin di sini. Time school lama nih. Oke, nah ini. Jadi ketika udah mulai ini berarti udah dimulai. Kita tinggal si open Google Console ini buat masuk ke virtual servernya. Nah, di sini kita dibuatin ya, tapi pakai akun ini nih. Student bla bla bla, tinggal di copy aja gitu ya, masukin ke sini. Lalu passwordnya juga sama nih, dari sini kita copy aja. Oke. Nah, ini adalah dashboard gitu ya. Kalau kalian berlangganan si Google Cloud ini, kalian akan punya si dashboard ini nih. Mulai dari project info kita, gitu. Project name-nya bla bla bla. Terus ada API, gimana gitu ya, traffic API segala macam. Oke, kita masuk ke dia aja. Kita suruh ngapain? Task pertama. Oh, task pertama login doang. Tadi ya. Task pertama login, task kedua project in Google Cloud. Oh, oke. Oke, dia ngasih tahu ini dong si project kita nih. Future project sheet. Oke, kalau mau kalian rename segala macam, ini menunya ada di sini ya. Oke, nah ini ada API, service, ada billing, admin, ini roles. Oke, oh dia ada pertanyaan kayak gini. Sebenarnya ini mempengaruhi ini ya, persentase ini nanti nih. Quick, Google anything with a Google. Oke, tuh nggak nambah. Oh satu doang. Ini nembak. Nah ini ada ini permission. Jadi permission ada tiga nih. Mau sebagai viewer, sebagai editor, sebagai owner. Nah, kalian bisa atur. Itu ada di mana? Hub menu ini ya. Service. Oke. Service juga ya. Nah, ini kita ada ini si admin quick class bla 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 sebagai owner. Akun kita, nah ini si student bla 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 dia sebagai editor nih, editor viewer. Oke, kita fokus ke nah, fokus di sini nih, si layanan si service ini. Sebenarnya banyak gitu ya. Kalau kalian lihat si Google Cloud, iya benar si Google Cloud ini. VPN service, enable. Salah satu alasan gitu ya, kenapa kita pakai gitu ya adalah ya si ini nih, si service yang diberikan ini. Jadi bisa ada banyak di sini ya. Nah, contohnya di sini ada Maps 3 for Android, buat Maps 3 for iOS, itu ada dia dia dialog flow API, ada ini. Nah, jadi service-service ini sebenarnya yang dia tawarkan gitu ya kepada kita. Tujuannya ya baik lagi supaya memudahkan kita gitu ketika kita punya mau bikin gitu ya, entah suatu aplikasi atau kita mau bikin bisnis kalau kita
Kita harapkan mereka tuh punya sesuatu tuh yang membantu gitu dalam pembuatannya gitu. Soalnya di sini karena ini punya Google ya, otomatis integrasinya tuh ke apa produk-produknya Google pasti akan banyak. Nah, mulai dari Google Analytics, Custom Search maybe, Page Speed, Cloud Storage, segala macam. Nah ini, kalian mau search juga silakan. Contoh di sini tadi kita suruh, nah ini ya, si Dialogflow. Nah berarti kalian tinggal lihat nih, kalau kalian butuh gitu ya, si Dialogflow ini. Misalnya si Dialogflow ini apa sih? Oke, build conversation interface. Nah, jadi kalian mau bikin chatbot nih gitu ya. Kalian mau bikin aplikasi gitu ya. Di dalam aplikasi kalian tuh kalian butuh ada chatbotnya nih atau segala macam. Nah, ya udah kalau kalian pakai si Google Cloud ini, dia udah sediain nih si API gitu ya. Kalian tinggal enable doang. Oke. Udah, jadi otomatis nanti aplikasi yang kalian taruh gitu ya di dalam si layanan ini dia juga mensupport si Dialogflow API ini. Oke, mana ya? Kita bisa coba. Kita coba try this app. If your feed. Wah, ada banyak ya. Backend kita mau yang gampang. Apa? Dialog research tool. Oke. Gimana? Contoh. Research. Oke, ini installationnya doang. Oke, nggak ada mana ya? Kontak. Oke. Ini ya, jadi misalnya kalau kalian apa bener gitu mau pakai project kalian, nah dia disiapin semua nih. Mulai dari segi sisi klien gitu ya, gimana cara installnya, gimana nanti cara pakainya, segala macam gitu. Ya udah, kalian nggak perlu lagi gitu buat dari awal gitu ya. Aplikasi chatbot udah cukup tadi tuh, enable itu terus di dalam project kalian. Misalnya di sini pakai PHP gitu, ya udah kalian tinggal running itu doang. Composer bla 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 udah bakal di init langsung gitu ya ke dalam project kalian si service si Google Cloud ini supaya bisa pakai. Dan udah habis itu kalian tinggal lihat aja nih gimana cara penggunaan API-nya. Udah kalian bisa apa, udah jadi gitu dalam project kalian udah ada chatbotnya. Oke, ini ada contoh sih setahu saya mana ya. Oke, tapi untuk si mana si code skill boost-nya ini nggak sampai sedalam itu kok. Tugas kalian cuma disuruh nge-enable doang nih. Jadi kalau tadi udah di-enable itu udah cukup gitu ya. Nah, di sini nih, jadi dia akan cek gitu ya ke dalam apa eh cloud kalian, ya ke dalam virtual machine kalian gitu. Apakah udah di-enable atau belum gitu. Kalau tadi udah di-enable, pasti dia akan checklist gitu. Tapi kalau belum, ya pasti gagal. Udah selesai. Ini pertanyaannya nggak ngaruh nyata.
Ending. Udah ya. Nah, di sini tadi ya, taksakan di sini cuma satu, suruh enable. Jadi udah 100 per 100 ya. Jadi kalau misalkan 100 ya, karena kalau belum 100 nih, misalnya baru 75 per 100, kalian akhiri gitu ya, ya si labnya ini nggak bakal checklist nih. Jadi kalian harus 100% supaya kalau di end lab, ya udah, ini pasti akan nge-checklist gitu ya. Nah ini sisa waktunya terserah gitu. Kalau masih ada, kalian mau explore lagi nih penggunaan si ininya, kalian mau tahu gitu ya, si Cobalt Engine ini bisa ngapain, segala macam gitu. Oke nih kan udah selesai, kita end aja. Oke, nah itu masih baru satu apa ya. Oke, ini si cold cell. Nah, ini karena ini ya, apa pembelajaran pertama, jadi masih understanding tentang awalnya, tentang tadi apa ya, cara login, gitu ya, penggunaan API, user level. Oke, nah ini si start lab, kita start aja lagi. Hmm, Ini C. Oh, start lab ini kita ngapain dia? C, identify, C. Oh, wah, configuration. Oh, nah ini ya di taks ini sebenarnya cuma tentang banyak sih tapi sebenarnya. Tapi oke tentang ini dulu nih. Pertama, gimana penetapan zona jadi pentingnya gitu ya untuk region kalian mau meletakkan server kalian di mana. Contoh di sini kalian mau letaknya di mana gitu ya, mau di US Western, Central US, kan? Mau di Asia, mau di Eropa. Oke, ya, terus mana sih dia? Setup penggunaan si ini nih, si Cloud Shell ini. Nah, Cloud Shell ini sebenarnya kayak terminal gitu ya. Kalau kalian apa buka di Windows namanya terminal gitu ya. Kalau di Linux namanya terminal juga. Oke. Nah, cuma bedanya kalau di layanan cloud ini mereka nyebutnya sebagai Cloud Shell. Si Cloud Shell ini sama kayak Linux ya. Ya, oke. Oke, basisnya Linux. Di sini jelasin aja. Untuk Google Shell. Coba. Takut salah saya. Oh iya. Mana tadi? Overview.
Oke. Oke, jadi si Cloud Shell ini juga basisnya Linux. Jadi buat kalian gitu yang pakai familiarity dengan Linux, jadi gak usah khawatir gitu ya. Perintahnya sama. Kalau kalian mau pakai, cuma mungkin di sini ada beberapa komen nih yang udah dia possible file gitu ya. Namanya si G-Cloud. Tujuannya tuh banyak ada shortcut-shortcut yang udah dibuatin. Jadi kalian tinggal pakai aja. Nah, di pembelajaran ini sebenarnya gimana tentang tadi? Gimana kita mengetahui si Cloud Shell ini? Lalu gimana cara aktivasi? Lalu ada apa tadi configuration zona kali kan? Filtering command line. Buat apa nih? Google Cloud atau Virtual Working Command Line Instances Virtual Example Provide Voice Connecting. Oh, oke. Nih ya, ini kan masih baru ini nih. Kita belum apa masuk ke virtual mesinnya kita baru masuk ke terminalnya gitu. Ini mau connect ke dalam terminal kalian. Nah, intinya di infoin berarti pembelajaran ini lebih ke arah si command cloud cell-nya. Oke, nah sama di sini dia dibagi, oh cuma disuruh create virtual mesin gitu ya di dalam si cloud-nya. Oke, updating virtual segala macam ya udah. Kalau kalian udah bikin mana? Ya? Google Cloud. Aduh, saya langsung. Pengenalan cloud cell quiz. Ini ada virtual. Oke, keep it good. Sebenarnya sih tinggal copy doang. Oke lah, kita nggak usah pusing setting soalnya. Oh, belum berhasil. Min zone. Close control low set screen. Ini dua. Dollar zone-nya bisa kita ganti passion. Set region, skip aja. Ini, inspirasi. Oke lah. Oke lah, intinya kalian tinggal ikutin aja ya. Sebenarnya tadi karena saya langsung lompat-lompat, jadi mungkin ada konflik yang ke skip. Oke, udah sih sebenarnya cuma kebagi tiga dari video untuk kalian tonton, lalu kuis untuk kalian kerjakan. Nah, si labnya ini eh, saya bisa belajar langsung gitu ya, dapat akses langsung ke dalam si virtual ke layanan cloud-nya dia, entah dalam nanti membuat apa. Nah, semuanya dia di
poinnya. Nah, kalau kalian pun juga misalnya bingung gitu ya ngeliat project-project ini, sebenarnya dari video sebelumnya gitu atau video nanti berikutnya tuh akan dikasih tahu gua ngelakuinnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Nah ini ya, ini kalau misalnya ini saya udah cek terus lagi ya. Ada yang belum checklist ya. Aduh, udah juga. Waduh, oke ya ini udah komplit. Nah ini sebenarnya kalau belum ini ya, kalau ini belum komplit nih, ya, saya end gitu ya. Nah ini kalian nggak akan checklist gitu ya. Jadi kalian harus ngulang lagi nih. Jadi sebenarnya waktunya juga lebih dari cukup gitu untuk kalian mengerjakannya. Jadi santai aja, relax, nggak usah terlalu buru-buru itu atau panik ketika diwaktuin. Oke, itu aja dari saya. Semangat buat yang mau mengerjakan. Apa di luar bisa dipraktek di luar jalannya lab. Eh, Sebenarnya buat ininya kalau n-nya berakhir gitu ya. Kita coba aja. Tapi setahu saya kayaknya kalau kontak sessionnya di apa di force gitu. Kita coba nih. Oh, done. Nih ya, berarti kan udah berakhir ya sessionnya. Nah ini berarti saya request. Duh, masih bisa. Bisa. Nah, masih bisa tuh ya. Tapi saya nggak tahu ininya. Tapi ya baik lagi, ketika kalau kalian udah close kayak gini, ya style lab kalian tuh tadi, kalau kalian mau itu nggak akan berpengaruh apapun. Ya. Cuma berpengaruh ke explore kalian aja, jadi lebih leluasa gitu ya, nggak diwaktuin atau apa. Oke, ada banyak sebenarnya tadi ya, mulai dari service yang diberikan, ada marketplace ini apalagi ya. Saya juga nggak gitu tahu itu ya, fitur semuanya. Oke, oh Elasticsearch, MongoDB. Oke. Yes. Oke lah, oke. Kita, oke. Jadi dari saya, selamat mengerjakan. Dan ini saya ambil mana ya? Psikos ya, untuk nah, ini ya. Jadi pengerjaannya ya sebenarnya sih tergantung kalian sih. Mau cepat, mau apa, mau nyantai aja gitu ya, dipahamin perlahan sambil nikmatin. Silakan aja. Waktu kita berarti berapa lama tuh? TS masih 1 bulan. Terus kita masih ada libur Lebaran. Mungkin 2 bulanan kayaknya. Cukup banget ya. Oke. Oke, itu aja untuk hari ini. Eh, oh ya, absen. Ada yang mau bertanya? Untuk absen 22. Waduh. Saya screenshot aja ya, seperti biasa. Pastikan.
namanya Oke, Pak. sesuai. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. See you next week. Bye. Makasih See you, Pak. Pak. Makasih Bye. Terima Pak. kasih, See Pak. you. Terima Selamat kasih. malam, Malam. Pak. Bye. See you.